Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar adik-adik mahasiswa sekalian? Tentu harapan dan doa saya untuk adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin tanpa kurang satu pun. Dan jika ada di antara adik-adik yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan tentunya diberikan kesabaran dalam melewati ujian dengan adanya rasa sakit ini. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Adik-adik sekalian, mengawali perkuliahan pada kesempatan ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, utamanya dalam setiap aktivitas thalabul ilmi, hasil daripada thalabul ilmi, aktivitas belajar perkuliahan, hasillah untuk kita semua berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, bahasan kita pada kesempatan ini adalah masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Ada dua hal sebenarnya, masyarakat madani dan yang kedua adalah kesejahteraan umat. Dua hal ini sebenarnya kalau kita pahami dengan terwujudnya konsep masyarakat madani, maka akan tercapailah atas izin Allah yaitu kesejahteraan bagi umat. Nah, apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Kita lihat bahwa kata masyarakat ini dari bahasa Arab. Kita pernah mendengar kata la syarikalah. Ketika kita mengesahkan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wahdahu, ya, hanya Allah saja. Esahkan Allah, Dia yang Maha Esa. La, tidak ada syarika, sekutu atau teman lahu bagi Allah. Jadi syirik itu sekutu. Ketika ada syirkah, CV, perseroan terbatas, istilahnya adalah syirkah, perseroan, perkumpulan. Maka masyarakat itu adalah kumpulan manusia yang terjalin satu sama lain. Yang kemudian kita lihat masyarakat dalam fenomena hari ini secara nyata adalah kumpulan orang. Tentu bukan sekadar orang berkumpul, tapi kemudian saling berinteraksi. Inilah kemudian kita disebut dengan makhluk sosial, sebab satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat. Kemudian madani. Apa pula itu madani? Ini pun sama-sama dari bahasa Arab. Kita pernah mendengar dan tahu Madinah. Madinah kemudian dari 3 huruf mim, dal, nun.
madana, ya. Kemudian kita dengar di tetangga kita, negara jiran Malaysia, ada istilah masyarakat yang bertamadun. Apa pula itu? Nah, kalau kita lihat Madinah artinya kota, berarti Madani adalah satu konsep yang maju dengan konsep kota. Hanya saja kota di sini tidak melulu mesti digambarkan, diwujudkan dengan kita melihat pembangunan yang mewah, bangunan yang berjulang tinggi, kendaraan di mana-mana, gaya hidup atau lifestyle. Bukan. Itu hanya kasat mata. Kalau kita lihat ada kemajuan teknologi, ada kemajuan ilmu, ada kemajuan dalam berbagai lini dan hal, hakikatnya adalah satu, kemajuan ilmu. Yang kedua, etikanya. Jangan sampai kita memiliki smartphone tapi orangnya tidak smart. Maka kalau kita kemudian mendengar kata smart city, sebenarnya tanpa ada kata smart city itu, kota itu sudah konsep maju, konsep modern. Dan modern tidak ditandai dengan gaya hidup yang hedonis, gaya hidup yang sosialita. Tapi justru yang disebut dengan maju adalah maju dengan akhlakul karimah ataupun dengan adab. Yang kedua, maju sebab ilmu, dan ilmu, ingat pepatah mengatakan padi makin tua makin merunduk, makin berisi, bukan kemudian makin jumawa. Maka singkatnya, secara sederhana, masyarakat Madani itu adalah kumpulan manusia yang terintegrasi dan saling berinteraksi, di mana di dalamnya memiliki kemajuan yang beradab. Maka clue-nya adalah beradab. Dan dengan adab itu ada ilmu, ada kemajuan. Karena kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menganugerahkan kita akal, pikiran, kemudian hati, maka ini harus sejalan. Nah, itu sebenarnya konsep masyarakat Madani yang kemudian tercermin dalam penegakan hukum, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sama seperti kita di Pancasila. Kemudian pendidikan yang maju, kemudian kita menghargai satu sama lain, adanya toleransi. Sehingga kalau ada satu masyarakat, meskipun kita ini pluralitas, majemuk, berbeda-beda dari berbagai hal, entah itu suku, bangsa, agama, kita sebagai umat Islam menghargai terhadap perbedaan, menghormati orang lain meskipun berbeda agama, karena kita memahami dalam agama surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 kita tidak masalah untuk menjalin hubungan relasi sosial, tidak jadi masalah selama urusan sosial. Adapun dalam konteks agama, lakum dinukum waliyadin. Dalam sosial boleh selama kita tidak diperangi oleh orang-orang yang beda tersebut. Maka kita menjaga persahabatan, persaudaraan sesama bangsa. Ini adalah bagian dari karakteristik masyarakat Madani. Kalau ada yang mudah menyalahkan orang lain, padahal perbedaan itu tidak prinsipil, nah ini belum dikatakan beradab. Hanya gara-gara perbedaan yang tidak prinsipil lalu ribut, ini tentu tidak beradab. Karena sekali lagi, clue-nya adalah beradab. Karena adab ini ditandai dengan ilmu. Ilmu dan adab dua-duanya saling melengkapi. Dan tentu adab didahulukan daripada ilmu, tapi keduanya ini adalah saling melengkapi. Kalau kita lihat dalam berbagai terminologi dan pendapat para ahli, ada banyak sekali yang disajikan oleh para tokoh, diantaranya tokoh dari negeri jiran, Dr. Anwar Ibrahim. Beliau menyajikan bahwa konsep masyarakat Madani merupakan
penerjemahan atau pengislaman daripada konsep civil society. Ya, civil itu apa? Masyarakat, society, civil society, masyarakat yang kewarga. Artinya kita ini masyarakat memahami adanya perbedaan dan kita satu sama lain saling menghormati, menghargai. Ada tokoh kita pula dari kita yang beberapa saat lalu tutup usia, Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, beliau menyebutkan masyarakat Madani adalah sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas nilai-nilai etik moral transendental. Artinya bukan sekedar ibadah secara ritualnya bagus, tapi juga mesti secara sosialnya bagus. Agama kita mengajarkan itu. Lihat dalam surah Al-Baqarah, waqimus salata wa atuz zakat. Dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan bahwa kesalehan secara ritual individual kita kepada Allah juga harus dibarengi dengan kesalehan secara sosial. Bahkan ayat ini dilanjutkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang rukuk. Ini mengajarkan kita berjamaah. Dalam konteks di luar sholat kita hendaknya bermasyarakat. Dan disitulah kita terjalin hubungan satu sama lain, saling menghargai. Ada lagi, ya, Kim Sun Hyuk. Dia mengatakan masyarakat Madani adalah suatu satuan yang terdiri dari adanya organisasi kemasyarakatan yang otonom dari kekuasaan negara. Pada intinya kalau kita tangkap masyarakat Madani yang disajikan oleh para tokoh ini, bahwa masyarakat Madani itu masyarakat yang terbuka, egaliter, toleran, berakhlak, dan tentunya saling menghargai satu sama lain. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena tidak lepas daripada ilmu. Ya, kalau kita mau lihat satu negara, apakah negara tersebut termasuk dalam konsep masyarakat Madani, kita lihat dua hal, ilmu dan adabnya, ilmu etikanya, ilmu dan akhlaknya. Saya pernah tinggal di beberapa negara di luar Indonesia tentunya, ya. Ada yang mayoritasnya penduduknya itu non-muslim, mereka saling menghormati, menghargai. Saya juga pernah ke negara yang muslim mayoritas, bagus juga. Tentu ini semua harus menjadi cerminan untuk kita. Kita di Indonesia umat Islam mayoritas, hampir 90% penduduknya beragama Islam. Pertanyaannya, sudahkah kita menjunjung tinggi dua hal ini, ilmu, adab? Ya, apalagi kita sebagai seorang muslim didasari dengan iman. Ya. Kemudian kalaulah masyarakat Madani itu sering ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, justru teknologi yang maju itu adalah bagian dari akibat. Ada sebabnya. Apa? Ilmu. Nah, akibat pun, yakni teknologi akibat dari ilmu, akibat dari kreativitas dan inovasi berpikir, ketika kita memiliki teknologi, dalam menggunakannya pun butuh etika. Seperti di awal tadi saya singgung, jangan sampai smartphone, ponnya pintar tapi orangnya tidak pintar. Mana buktinya? Dia pintar tapi mudah terprovokasi oleh berita hoax yang dia peroleh dari sosial media. Ingat ketika kita mendapatkan berita, ketika kita menerima informasi yang dibagikan oleh orang lain kepada kita melalui sosial media seperti WhatsApp dan sejenisnya, maka coba tanyakan dua hal. Yang pertama, benar atau tidak berita ini? Kalau tidak benar, berhenti di kita, jangan dilanjutkan. Bagaimana kalau benar? Tanya. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, kalaulah ini benar, fakta dan datanya benar, tanya yang kedua ini. Apa pertanyaannya? Apakah maslahat atau tidak?
maslahat untuk kita, juga untuk masyarakat. Masalah atau tidak? Kalau ternyata ini hanya akan memprovokasi dan menimbulkan keributan selanjutnya, maka berhenti di kita. Bagaimana kalau ternyata maslahat manfaat? Oh, silakan bagikan. Ya, ini termasuk dalam hadis Nabi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Luar biasa. Nah, jangan sampai kita ini terprovokasi oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berita-berita bohong, berita dusta. Inilah HP-nya smartphone, tapi orangnya tidak smart. Maka kemajuan teknologi ini ditandai dengan adab dan ilmu. Itulah bagian dari masyarakat madani. Sehingga kalau kita beradab, maka beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Jangan sampai orangnya santun, beradab, tapi korupsi. Nah, itu tidak beradab karena menjolimi orang lain. Kemudian di dalam Al-Quran surah Saba ayat 15, di situ Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi kaum Saba ayah, ada tanda kekuasaan Allah fi maskanihim, di tempat mereka, di tempat kediaman mereka. Apa? Jannatani, yakni ada dua kebun. Ya, an yaminin wa shimalin, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ya, lalu dikatakan kepada penduduk kaum Saba itu, kulu mir rizqi mir rabb, kulu makanlah oleh kalian mir rizqi rabbikum, daripada rezeki yang bersumber dari Rabb kalian. Lalu washkuru lahu, bersyukurlah kalian kepada Allah. Kenapa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebab negerimu ini, yakni negeri Saba, adalah negeri yang thayyibah, yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Inilah konsep masyarakat madani. Ya. Masyarakat madani yang dikisahkan Allah dalam surah Saba. Sejarah masyarakat madani, ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani. Pertama yang sedang kita bahas ini, yakni Al-Quran surah Saba ayat ke-15. Ya, di mana kanan kirinya ada kebun, berarti subur. Dan kalau kita bayangkan hari ini, bukan sekedar subur saja anugerah dari Allah, tapi oleh penduduknya dijaga amanah tersebut dan diolah dengan baik dengan kemajuan teknologi. Satu sama lain saling menghormati, saling menghargai. Kalau kita ribut terus gara-gara hoax, kapan kita majunya? Kapan kita akan bangkitnya? Kapan kita akan keluar dari berbagai permasalahan ini? Makanya etika ilmu ini jangan lupa. Yang kedua, masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, yakni perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Wasani dari kaum Aus dan Khazraj. Islam datang, itu tidak menjolimi, justru menaungi semuanya. Dan kemudian karena indahnya akhlak Nabi, banyak yang masuk Islam. Nah, singkat saja saya ingin memberikan poin-poin tentang karakteristik masyarakat madani. Ya, secara general, masyarakat madani itu ya dimana tentu sebagai muslim ya bertauhid, mengesahkan Allah, bertuhan, ya, damai, saling menghargai, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, berperadaban tinggi, berakhlak mulia. Jangan sampai beradab hanya ditutur kata lisan, wah pintar bicara tapi tidak pandai untuk mengaplikasikannya. Keliru itu. Lalu meluasnya rasa kesetiaan, rasa kepedulian, trust atau kepercayaan. Karena apa? Satu sama lain saling menghargai, menghormati, dan percaya. Kemudian partisipasi sosial. Jangan sampai Pak RT, Pak Ketua RW menyelenggarakan kegiatan untuk kebersamaan, tapi tidak ada yang ikut. Berarti
tidak ada partisipasi sosial, itu belum disebut sebagai yang masyarakat madani. Kemudian free public spare, bahwa kita bisa menikmati ruang-ruang publik di taman kota, di taman bermain, ataupun di jalan raya, kita bisa menikmatinya. Karena apa? Lagi-lagi saya menghargai. Kalau yang satu seenaknya dia jalan, seenaknya dia menggunakan kendaraan, kemudian menjalani orang lain, ini tidak disebut sebagai masyarakat yang madani, karena tidak beradab. Kemudian yang paling penting, supremasi hukum, hukum ditegakkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau kita Pancasila. Nah, inilah adik-adik sekalian gambaran singkatnya daripada masyarakat madani. Yang kemudian masyarakat madani satu sama yang saling menghargai, menghormati, mempunyai ilmu, dan dengan ilmu inovatif, kemudian dengan hal itu semua Allah mudahkan rezekinya, bil barakah segala yang diusahakan karena Allah, termasuk ya bekerja karena tadi kita adalah khalifatullah, wakil Tuhan, memelihara alam raya. Alam raya ini kemudian kita kembangkan, kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Ada perputaran uang, kita dapat rezeki, dan dengan rezeki itu kita saling menyejahterakan sesama umat. Karena itu, adik sekalian, ayo adik-adik apapun basicnya, entah itu di akuntansi, manajemen, marketing, perbankan, akuntansi, dan semuanya di bidang sosial, ekonomi, jangan lupa kita di masyarakat harus menjunjung tinggi peradaban, ilmu, akhlakul karimah, beretika, sehingga kita ini timbul kesejahteraan. Dan ingat, kesejahteraan itu tidak melulu digambarkan, diwujudkan dengan uang, tapi juga yang paling penting adalah hidup rukun, adem, damai, tentu didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin adik-adik sekalian, selebihnya bisa dipelajari bahan yang telah saya sajikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.